Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya selama 1 minggu Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi, memelihara kita, memberkati kita, dan bahkan meluputkan kita daripada setiap mara bahaya, termasuk kecelakaan. Tuhan meluputkan kita. Tuhan membentengi kita dari segala sakit penyakit apapun yang termasuk menular, yang saat ini banyak ditakutkan orang, yaitu COVID-19. Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan ajaib, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa kuasanya dalam kehidupan kita. Selama 1 minggu berlalu, mungkin kita tidak sadari ketika Dia meluputkan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan bekerja senantiasa. Tuhan menjagai kita senantiasa. Tuhan memelihara kita senantiasa. Coba kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini adalah janji Tuhan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita, akan terlaksana dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Mari kita memuji Dia, meninggikan Dia, bersorak-sorai kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang kita terima daripada Dia. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau buka ibadah kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan, karena perlindungan Tuhan. Engkau meluputkan kami Tuhan daripada setiap malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Engkau membentengi kami Tuhan daripada kuasa-kuasa si jahat. Terima kasih atas semua Tuhan penyertaan Tuhan bagi kami Tuhan anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan bagian kami akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahu bersorak-sorai kepada Tuhan atas semua perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kabar kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mengadakan ibadah online kita. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau serukan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita, bahwa kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita duduk kembali. Ini saatnya kita mau sembah Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita menyatakan syukur kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik Tuhan, sangat baik di dalam kehidupan kami Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak
syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Mulialah nama-Mu Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya setiap rancangan yang Tuhan berikan itu pasti indah. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
Semua denganmu Tuhan, ku takkan menyerah, tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh Tuhan turun atas kami, mengurapi kami semuanya, yang menyampaikan firman Tuhan dan juga yang mendengarkan. Pengurapan Tuhan turun atas kami semuanya, sehingga boleh kami menjadi pendengar yang terbaik, dan juga Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai, supaya Roh Kudus yang ambil alih semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Topik firman Tuhan pada pagi hari ini adalah andalkan Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, topiknya adalah andalkan Tuhan. Saya percaya selama tahun 2020 ini kita sudah begitu luar biasa melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Semua kita lewati. Sampai kita sekarang di akhir, di penghujung tahun 2020. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, kita bisa melewati hari demi hari dari bulan Januari sampai Desember ini. Dan sebentar lagi bulan depan kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. Dan saya mau katakan bahwa kita perlu di tahun 2021 mengandalkan Tuhan. Bukan hanya slogan saja, tapi itu menjadi pola hidup kita. Supaya di tahun 2021 sungguh apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi bagian kita, saudaraku. Karena tahun depan saya percaya tantangan juga sangat sulit, masih sangat berat. Oleh karena itu
Kalau kita mau bisa berhasil melewati tahun 2021, maka kuncinya adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melewati hari-harimu di tahun 2021 dengan sukacita, dengan senyum, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Karena Tuhan sudah menjanjikan itu bagi kita, anak-anaknya. Mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya baca untuk kita. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, saya baca untuk kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ini adalah janji Tuhan bagi umat manusia. Yang berkata ini bukan orang sembarangan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa yang berbicara ini bukan orang biasa, manusia biasa. Tapi dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau dia yang berbicara, menyampaikan satu janji kepada umat manusia, pasti dia akan bertanggung jawab. Pasti dia akan menggenapi apa yang dikatakannya. Dia akan memberikan apa yang diucapkannya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada umat manusia. Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Berbeda saudaraku kalau manusia yang berkata, manusia yang berbicara, mungkin bisa tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, pasti apa yang keluar dari mulutnya pasti akan ditepati oleh Dia. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan ini adalah sangat dahsyat, luar biasa. Kalau ini kita pegang selama tahun 2021 nanti, maka akan terjadi hal yang dahsyat dalam hidup kita. Maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, sesuai dengan janjinya. Jangan kita melihat ini adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja, menjadi satu slogan saja, yang mungkin kita baca dan kita dengar, dan setelah itu kita lupakan. Tapi mari saudaraku, selama tahun 2021, selama 1 tahun nanti, dari bulan Januari sampai Desember 2021, kita pegang firman Tuhan ini. Saya percaya kalau kita
hafalkan firman Tuhan ini. Kita perkatakan firman Tuhan ini setiap hari dalam hidup kita. Saya percaya ini menjadi bagian kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu pasti terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, seperti apa kira-kira orang yang mengandalkan Tuhan? Sangat jelas di ayatnya yang ke-8 dikatakan tadi, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti itulah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Air itu adalah lambang daripada kehidupan. Sama dengan firman Tuhan, sumber kehidupan. Demikian juga air, saudaraku. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan itu. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Demikian juga orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka ditanam di tepi air. Mereka ditanam dekat dengan sumber kehidupan. Mereka tertancap dekat dengan sumber kehidupan. Mereka dekat dengan firman Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Hati mereka melekat begitu luar biasa dengan Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, hati kita harus tertancap, hidup kita harus tertancap dekat dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengandung janji. Bukan sesuatu hal yang kosong. Ketika kita membacanya, merenungkannya, menghafalkan firman Tuhan itu, dan di sana ada janji Tuhan. Firman Tuhan itu akan membuat hidup kita bergairah. Firman Tuhan itu akan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Firman Tuhan itu akan membuat hidup kita berbeda dengan orang lain. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidup kita. Dan orang lain bisa melihat itu. Karena ada di dalam hati kita selalu tersimpan firman Tuhan yang hidup itu. Saudaraku, kalau kita tertancap dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dunia boleh berkata apa saja, tapi pegangan kita tetap firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah orang yang tertancap dekat dengan firman Tuhan. Itulah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, kalau kita lihat seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan itu.
Orang yang mengandalkan Tuhan diibaratkan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudaraku, akar itu adalah yang menjadi pondasi daripada pohon. Kalau pohon tidak mempunyai akar, maka pohon itu akan bisa tumbang, akan jatuh, tidak akan pernah dia berbuah. Tapi kalau akarnya kokoh, dia punya akar, dan akarnya itu merambat ke batang air, maka pohon itu akan tumbuh dengan subur luar biasa. Demikian juga saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan diibaratkan sama seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ke tepi batang air. Batang air artinya sumber air. Itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Sumber kehidupan. Hidup kita didasarkan di dalam Kristus Yesus. Pondasinya begitu kuat luar biasa. Karena akarnya itu sampai mengambil makanan, merambat sampai ke batu karang yang kokoh itu. Sehingga kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena batu karang yang kuat, yaitu Kristus Yesus. Akar kita berpaut kepada batu karang. Pondasinya, pondasi hidup kita begitu kuat luar biasa. Sehingga apapun pengajaran yang ada di luaran, yang kita dengarkan dari banyak orang. Mungkin banyak orang melakukan hal-hal yang sepertinya ajaib. Sepertinya hal-hal yang mujizat, kesembuhan. Tapi hati kita, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tidak akan bisa ditipu oleh dunia ini, oleh serigala yang berbulu domba. Karena Tuhan mengatakan bahwa di dunia ini banyak nabi-nabi palsu. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah goyah dengan pengajaran apapun yang dia dengarkan. Dia tetap, hatinya akan tetap berakar kepada Kristus. Mengambil makanan dari Kristus. Sehingga pondasi hidupnya begitu kuat, begitu kokoh. Saudaraku, inilah yang menjadi bagian kita. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka otomatis kita akan sangat senang bersekutu dengan firman Tuhan.
Kesenangan kita adalah firman Tuhan. Itu menjadi makanan rohani kita setiap hari. Dan kita berpegang kepada firman Tuhan itu. Karena kita tahu, kita sadar, firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Maka akan terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan, janjinya bagi kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bukan hanya secara rohani, tapi secara materi juga Tuhan memberkati kita, saudaraku. Sekali lagi, ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya melekat kepada firman Tuhan. Hatinya dekat dengan firman Tuhan. Hatinya dekat dengan air kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan itu. Itulah menjadi praktek hidup kita setiap hari. Bukan lagi hanya sebagai seorang Kristen yang kita mengatakan kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Tapi pada prakteknya kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita hanya slogan saja di mulut kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak pernah tertarik dengan firman Tuhan. Sepertinya firman Tuhan itu membosankan bagi kita. Padahal firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita, saudaraku. Firman Tuhan itu adalah andalan kita. Firman Tuhan itu adalah pegangan hidup kita. Tapi kita begitu malas untuk mendekat kepada firman Tuhan. Membuka firman Tuhan, membaca Alkitab, begitu malas. Seperti ada sesuatu dalam hati kita yang membuat kita menjadi enggan, menjadi malas, atau mungkin ketika membaca tidak tertarik sama sekali. Ada sesuatu yang menghalangi, dan itu harus diterobos. Penghalang itu, saudaraku, itu harus diterobos. Saya percaya kalau kita punya niat untuk kita tertanam seperti pohon tertanam di tepi air, dan kita praktekkan itu selama tahun 2021 nanti, kita praktekkan itu menjadi pola hidup kita. Saya percaya, saudaraku, hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kita akan terima semuanya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, bagi saya ada firman Tuhan yang menjadi renungan saya, menjadi itu sudah seperti terpatri dalam hati saya. Sudah begitu seperti melekat dalam hati saya.
Saya hafalkan firman Tuhan itu dan saya renungkan firman Tuhan itu. Ada 3 yang utama yang selalu menjadi pegangan bagi saya, renungan bagi saya. Itu 10 hukum Tuhan di dalam perjanjian lama, saudaraku. Keluaran 20. Itu menjadi pegangan saya. Ketika ada kesempatan, baik itu dalam kendaraan ataupun di rumah, itu boleh menjadi renungan saya. Saya ulangi lagi firman Tuhan. Demikian juga saudaraku di dalam Mazmur 91. Itu menjadi pegangan saya seluruhnya. Pasal 91 menjadi hafalan seperti sudah melekat di dalam batin, di dalam hati. Demikian juga saudaraku di dalam Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 mengenai pengajaran Tuhan Yesus. Itu juga menjadi hayat hafalan saya, menjadi renungan saya. Saya percaya, saudaraku, walaupun ketika saya menghafal tidak sempurna, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat, saudaraku, niat kita. Keinginan kita untuk boleh semakin melekat hati kita kepada Tuhan. Walaupun belum sempurna sekali lagi. Otak kita dalam menghafal firman Tuhan karena bukan 1 ayat saja. Bukan 2 ayat. Tapi sekaligus 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Memang awalnya tidak mudah menghafal firman Tuhan 1 pasal. Kita terbiasa sebelumnya menghafal firman Tuhan hanya 1 ayat, saudaraku. Tapi saya membiasakan diri untuk menghafal firman Tuhan 1 pasal. Itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Karena mendapatkan sari firman Tuhan secara utuh. Saudaraku, mari kita praktekkan cara kita hidup, yaitu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Berkat Tuhan yang akan kita terima. Mari kita lihat, saudaraku, di ayatnya yang ke-8. Masih sama dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Berkat Tuhan yang kita terima luar biasa. Dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, saudaraku. Nah, ini berkat Tuhan yang kita terima. Daunnya tetap hijau. Maksudnya adalah daun yang hijau itu sesuatu hal yang indah. Kalau kita memandang pemandangan yang hijau, itu sangat menyenangkan. Bahkan bisa menyehatkan mata, saudaraku. Dan banyak orang ketika mereka melakukan piknik, mereka mencari taman-taman yang hijau. Mungkin kalau di Bandung ini banyak perkebunan teh. Kalau dipandang dari jauh kelihatan indah sekali. Karena kelihatan hijau. Demikianlah Tuhan membuat kita
daunnya tetap hijau. Sekali lagi, ini bisa dimaknai hidup kita, hidup yang penuh dengan sukacita, saudaraku. Hidup kita penuh dengan kegembiraan. Tidak ada sesuatu hal yang terlihat, raut wajah kita yang kelihatannya tegang. Tapi boleh senantiasa kelihatan indah. Ada memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Yang mungkin orang lain tidak menerimanya, tidak merasakannya. Tapi kita merasakannya, saudaraku, ada kebahagiaan. Dan di dalam rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, daunnya tetap hijau. Luar biasa, dikatakan tetap hijau. Kalau pohon di dunia ini, saudaraku, bisa berganti daun. Ada musim kering, ada musim semi, musim gugur. Tapi ini beda, saudaraku. Dikatakan tetap hijau. Tidak ada musim-musiman, hanya satu musim, yaitu musim hijau daunnya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Itu adalah berkat Tuhan yang kita akan terima ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buat hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan. Hidup yang menjadi berkat buat banyak orang. Orang lain bisa menikmati kehidupan kita. Orang lain ikut menjadi bahagia bersama-sama dengan kita. Karena kita menularkan hal-hal yang positif. Kita menularkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Bukan hal yang negatif. Tapi hal-hal yang menguatkan iman seseorang. Daunnya tetap hijau, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. 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 Demikian juga kalau kita lihat, saudaraku, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini adalah berkat Tuhan yang akan kita terima, saudaraku, di tahun 2021. Walaupun tahun 2021 di tahun depan, kita belum tahu seperti apa situasinya. Tapi banyak orang memprediksi tahun 2021 tantangannya masih begitu berat. Masih cukup berat. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Walaupun tahun 2001 masih musim paceklik, masih musim kering, jangan khawatir, firman Tuhan berkata. Karena Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita. Tuhan akan menyediakan semua apa yang kita butuhkan, saudaraku. Jangan khawatir. Walaupun tahun depan masih tahun yang begitu sulit,
secara ekonomi. Tapi percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Karena itu adalah janji Tuhan bagi kita. Oh haleluya. Dan dikatakan, berkat Tuhan ini juga akan kita terima, saudaraku, secara rohani. Kita tidak akan berhenti untuk menghasilkan buah. Tahun depan, walaupun masih masa sulit, belum normal secara kehidupan, secara ekonomi, aktivitas, tapi kita tidak akan berhenti untuk menghasilkan buah. Haleluya. Ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku. Dan saya percaya itu akan menjadi bagian kita. Kita akan terima. Tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ini adalah maknanya secara rohani. Hidup kita akan terus berbuah karakter-karakter yang baik. Yaitu kasih. Mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan. Itu adalah buah rohani. Yang terus diasah oleh Tuhan. Yang terus dibentuk dalam hidup kita. Ada sukacita yang terus mengalir dalam hidup kita, saudaraku. Sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan dilimpahkan kepada kita. Dan kita boleh terima itu sebagai berkat Tuhan bagi kita. Saudaraku, kalau kita berbuah, artinya kita produktif. Kalau kita berbuah, artinya kita tetap kreatif. Tidak berhenti. Penemuan demi penemuan. Itu adalah kreativitas. Saya percaya, saudaraku, orang yang produktif, yang akan bisa bertahan di tahun 2021. Orang yang kreatif akan bisa bertahan, survive di tahun-tahun depan, di masa-masa mendatang. Kalau mereka tidak kreatif, maka mereka akan mati ditelan oleh kemajuan zaman. Saudaraku, bukankah kalau kita lihat ada banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar karena mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka tidak memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka monoton. Bukankah demikian perusahaan yang begitu luar biasa? Pada zaman-zaman mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Begitu kuat, dahsyat, dan orang tidak pernah berpikir bahwa perusahaan itu akan bangkrut. Salah satunya adalah perusahaan Kodak. Akhirnya gulung tikar. Karena zaman sudah canggih. Orang sudah pakai handphone untuk bisa melakukan foto. Begitu canggih.
Semua bisa di handphone. Demikian juga saudaraku. Mungkin 10 tahun yang lalu ada perusahaan yang begitu luar biasa, yaitu Nokia. Nokia pun gulung tikar. Handphone merek Nokia. Demikian juga handphone merek BlackBerry. Habis semua ditelan zaman, mereka tidak bisa bertahan di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat, di tengah-tengah teknologi yang begitu canggih. Jadi kita harus kreatif, saudaraku. Kita harus kreatif. Dan itu adalah orang-orang yang berbuah. Dia tidak berhenti untuk berkreasi. Tidak berhenti untuk berbuah. Terus melakukan sesuatu hal yang baru. Tidak puas dengan apa yang ada sekarang. Demikian juga pengetahuannya. Dia tidak puas dengan pengetahuan yang dimiliki saat ini. Dia mau mengembangkan lagi. Mengembangkan kapasitasnya, menambah kapasitasnya. Terus berkreasi. Itulah orang-orang yang berbuah. Hidupnya menjadi hidup yang menyenangkan orang lain. Hidupnya menjadi hidup yang menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya kita adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk boleh menjadi orang-orang yang produktif di tahun depan. Orang-orang yang memiliki kreasi yang tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya berbuah artinya berarti salah satunya bermultiplikasi. Dari satu buah bisa nanti bermultiplikasi menjadi 2, 3, 4, 5, dan bahkan sampai 100, bahkan sampai 1000, bahkan lebih daripada itu. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan ribu. Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa lakukan itu. Kuncinya adalah kalau kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, kuncinya adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan berbuah lebat. Hidupmu akan bermultiplikasi. Akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Hidupmu akan menjadi produktif. Akan menjadi kreatif. Dan apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Itulah saudaraku, gambaran bagi kita semua umat Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud, Cibogo, untuk kita menjalani hidup kita di tahun depan, tahun 2021. Itu menjadi bagian kita, berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita semua sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, melakukannya, bukan hanya mendengar, bukan hanya menjadi slogan, tapi boleh itu menjadi pola hidup kita, itu menjadi praktek hidup kita setiap hari. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita, saudaraku, akhiri ibadah kita. Kita merenungkan firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Dimanapun saudara berada,
Mungkin saat ini saudara banyak mengalami pergumulan dalam hidup. Selama tahun 2020 ini, mungkin banyak sesuatu hal yang mungkin belum terselesaikan. Dan itu carry over ke tahun 2021. Itu terbawa ke tahun depan. Saya mau katakan kepada saudara, mantapkan hatimu untuk mengikut Tuhan Yesus. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Berharap kepada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Maka semua apa yang menjadi beban hidupmu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu, selama tahun 2020 Tuhan akan bereskan semuanya. Tuhan akan selesaikan semuanya di tahun depan. Asalkan engkau mau mengandalkan Tuhan. Oh haleluya, jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pegangan hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pegangan hidupmu. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupanmu. Jangan engkau ragu sedikit pun tentang firman Tuhan, tentang janji firman Tuhan. Percayalah kepada janji firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kalau engkau selama ini sepertinya suam-suam kuku untuk membaca firman Tuhan, engkau malas. Merenungkan firman Tuhan jarang, apalagi menghafal firman Tuhan. Tidak ada semangat, tidak ada gairah sepertinya. Saudaraku, tahun depan mari terobos semua penghalang-penghalang itu. Terobos semuanya. Maju. Maju terus. Jangan pernah berdiri di tempat. Engkau harus maju. Engkau harus produktif. Engkau harus menjadi orang yang kreatif. Jangan monoton hanya di tempat saja. Harus bergerak maju. Tuhan mau, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa di tahun depan. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, dan engkau tersentuh hatimu, dan engkau mau untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan engkau mau untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau mau untuk berharap kepada Tuhan, saat ini nyatakan itu kepada Tuhan. Itu menjadi awal, menjadi titik di mana saudara akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Ada perubahan dalam kehidupanmu. Buat satu komitmen bahwa engkau mau seperti pohon yang ditanam di tepi air. Engkau mau ditanam, hidupmu ditanam dekat dengan firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Buat satu komitmen. Saya percaya Roh Kudus akan memeteraikan komitmen saudara. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada saudara. Sehingga saudara bisa menjadi pemenang di tahun 2021. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mau akhiri ibadah kita.
Oh haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan membuat semua apa yang engkau rancangkan untuk engkau lakukan di tahun depan, tahun 2021. Semuanya boleh berhasil. Walaupun tahun depan masih ada sesuatu hal yang sulit secara ekonomi, tapi Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Karena Tuhan yang menjanjikannya setia. Tuhan menjagai engkau, melindungi engkau daripada segala mara bahaya, bencana, malapetaka, daripada semua sakit penyakit menular. Tuhan lindungi engkau. Tuhan meluputkan engkau. Tuhan memagari engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia dan sukacita. Tuhan melimpahi engkau dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan kami tidak lupa Tuhan untuk mendeklarasikan, mengikrarkan bahwa Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami. Semua umat-Mu Gereja Kristen Kemah Daud Cibogo, Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kami. Yesus Kristus tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semuanya. Oh haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan selamat berjumpa kembali nanti dalam ibadah kita di ibadah Natal tanggal 25 Desember hari Jumat yang akan datang. Demikian juga ibadah kita hari Minggu yang akan datang juga. Ya, kita akan berjumpa kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua.